ada perbedaan jauh. Tahun 80-an ya, pengrajin tempe masih pakai dulu ini ya, air kali. Terus gilingan juga dulu katanya diinjek-injek ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah modern ya. Artinya sudah serba mesin. Sekarang nggak pakai diinjek, sekarang pakai mesin ya kan. Ngerebus juga sekarang pakai drimnya drim stainless kan gitu. Jadi itu kenyataan gitu loh. Jadi kalau ada orang bahwa tukang tempe itu jorok, saya berani jamin bahwa pengrajin tempe sekarang benar-benar higienis. Yang saya alami sendiri, katakanlah bahan pokok produksi tempe itu kan kedelai. Kalau mereka masing-masing nyari barang, kemudian barang itu dimainkan oleh pedagang bebas, maka mereka relatif tidak tenang. Tetapi begitu bergabung dengan koperasi itu yang berbelanja secara bareng-bareng, kemudian dibeli oleh para anggota. Jadi anggota relatif dengan harga yang tenang gitu. Hampir 14 karyawan waktu itu saya tiba-tiba mengajukan minta keluar di hari yang sama. Saya kayak berasa, Allahu Akbar, ini gimana pesanan saya? Pesanan saya kan udah ada list ya kan, udah agak lumayan banyak. Ini gimana pesanan saya? Ini gimana saya harus nyari karyawan secepat itu dengan dapetin 14 karyawan secara tiba-tiba untuk gantiin yang keluar itu kan. Itu saya sampai, wah saya bingung udah tuh. Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi jantung perekonomian dan pusat bisnis di Indonesia. Gedung-gedung pencakar langit sangat melekat dengan kota ini. Namun kondisi berbanding terbalik terlihat di sudut-sudut kota Jakarta ketika memasuki kawasan Jalan Haji Aom RT 09 RW 08 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak ada lagi pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Di kawasan ini yang ada hanya tempe-tempe yang menggantung di halaman rumah. Daerah ini merupakan salah satu sentra pengrajin tempe di Jakarta. Terdapat lebih dari 30 kepala keluarga yang menjadi pengrajin tempe. Kawasan ini pun dijuluki sebagai Gang Tempe. Dulu sebenarnya ini sudah dinamakan itu Jalan Haji Aom Gang Kemuning, tapi namanya di sini wilayah RT 9 RW 8 tuh rata-rata tuh pengrajin tempe. Makanya kalau orang cari alamat baik itu Grab maupun Gojek itu memberi namanya Gang Tempe gitu loh, yang gampang. Yang apa? Nama pasaran gitu loh, gampang diingat ya, artinya gitu ya. Seperti itu. Jalan Haji Aom dijuluki Gang Tempe bermula pada 1965 karena ada salah satu pengrajin tempe yang tinggal dan memproduksi tempe di kawasan ini. Kemudian mengembangkan usahanya ke para karyawan, lalu meluas ke warga setempat yang ikut menggantungkan hidup dari berusaha tempe secara mandiri. Pertama itu Pak Bakrun yang sekarang sudah pensiun di kampung. Terus Pak Bakrun itu mempunyai anak buah atau ya benar mempunyai anak buah itu ada 4-5 orang. Seperti kayak Pak Almarhum Sutoyo, kayak Pak Suraji, kayak Pak Nandar,
kayak Pak Rasmati juga sudah almarhum. Nah, setelah mereka itu anak buahnya sudah mandiri, artinya sudah jualan sendiri, mereka mandiri. Ya, mandiri itu artinya ngontrak sendiri ya, cari tempat sendiri. Dia pun mempunyai anak buah. Berkembangnya pengrajin tempe tak lepas dari peran Koperasi Pengrajin Tempe Indonesia atau KOPTI yang diketuai oleh salah satu warga di Kramat Pela, Jakarta Selatan, Sutaryo. Pengrajin tempe yang namanya tergabung dalam anggota koperasi mendapatkan beberapa keuntungan dibandingkan pengrajin tempe yang tak tergabung dalam koperasi. Yang saya alami sendiri, katakanlah bahan pokok produksi tempe itu kan kedelai. Kalau mereka masing-masing nyari barang, kemudian barang itu dimainkan oleh pedagang bebas, maka mereka relatif tidak tenang. Tetapi begitu bergabung dengan koperasi, koperasi itu yang berbelanja secara bareng-bareng, kemudian dibeli oleh para anggota. Jadi anggota relatif dengan harga yang tenang. Di sentra pengrajin tempe menghasilkan berbagai produk tempe, mulai dari tempe mentah hingga keripik tempe yang beragam macam rasa. Hingga kini kawasan Gang Tempe terus berkembang, dalam sehari memproduksi 2 kuintal tempe mentah di setiap rumah. Menghasilkan tempe yang berkualitas tidaklah mudah, karena dalam proses pembuatan tempe membutuhkan ketelitian, kebersihan yang terjaga, serta usaha yang menguras tenaga. Dalam membuat tempe memang prosesnya sangat sulit. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Awalnya kacang kedelai direbus selama 2 jam hingga 2,5 jam. Setelah matang, kacang kedelai didinginkan dengan suhu ruangan selama 10 hingga 15 menit. Selanjutnya, kacang kedelai direndam selama 20 jam. Setelah direndam, kemudian kacang kedelai dicuci menggunakan air bersih. Hingga akhirnya kacang kedelai siap dikemas menggunakan plastik untuk dilanjutkan ke proses fermentasi. Secara keseluruhan, proses pembuatan tempe memakan waktu mencapai 4 hari hingga siap didistribusikan. Joko Asori, salah satu pengrajin tempe yang ada di Gang Tempe ini, sudah menggeluti usaha tempe hampir 4 dekade. Menurut Joko Asori, ada 2 proses krusial yang menentukan kualitas tempe mentah. Pertama, kalau tempe kita nyucinya bersih, sudah pasti hasilnya bagus. Ya. Tapi kalau nyucinya itu kurang bersih, sudah pasti hasilnya nggak bagus. Contoh, kalau kita nyucinya air yang bersih, insya Allah bersih. Begitu juga kalau kita nyarinya lebih bersih, kualitas
barangnya juga bersih, tempenya yang tadi kita ngomong itu pasti higienis hasilnya, layak untuk dikonsumsi semuanya. Usaha produksi tempe milik Joko dalam sehari mampu mengolah 2,7 kuintal kacang kedelai menjadi tempe. Tergabungnya Joko dalam koperasi tempe membuatnya harus taat dengan segala aturan. Salah satunya larangan keras untuk menggunakan pewarna dalam produk tempe maupun menggunakan zat pengawet kimia lainnya. Tempe di Jakarta saya jamin semua murni, tanpa ada embel-embel campurannya, apalagi ada pewarnanya. Karena apa? Di Primkopti Selatan itu melarang keras bahwa tempe itu pakai pewarna, baik warna merah maupun warna kuning maupun warna yang berjenis kue gitu, dulu kan ada itu nggak boleh sama sekali. Selain tidak menggunakan bahan campuran kimia, dalam proses pembuatannya ada banyak perkembangan yang telah dilakukan oleh pengrajin tempe di Jakarta, terutama menjaga kebersihan dalam proses pembuatan tempe. Kita ada perbedaan jauh. Tahun 80-an ya, pengrajin tempe masih pakai dulu ini ya, air kali. Terus gilingan juga dulu katanya diinjek-injek ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah modern ya. Artinya sudah serba mesin. Sekarang nggak pakai diinjek, sekarang pakai mesin ya kan. Ngerebus juga sekarang pakai drumnya drum stainless kan gitu. Jadi itu kenyataan gitu loh. Tidak orang bahwa tukang tempe itu jorok. Saya berani jamin bahwa pengrajin tempe sekarang benar-benar higienis. Salah satunya limbah yang tersisa dalam proses pembuatan tempe adalah kulit kacang kedelai. Namun sisa kulit kacang kedelai ini biasanya dijual kembali oleh para pengrajin tempe kepada peternak yang nantinya dijadikan sebagai pakan ternak, sehingga industri tempe tak meninggalkan limbah. Kawasan pengrajin tempe atau yang biasa dijuluki Kampung Tempe sudah bertahan lintas generasi. Seiring berjalannya waktu, regenerasi pengrajin tempe terus berjalan. Salah satunya generasi penerus pengrajin tempe di Gang Tempe ini adalah Sutomo. Pria yang akrab disapa Tomo ini pertama kali belajar tentang tempe dari kedua orang tuanya. Kalau silsilah sendiri, kayak almarhum bapak saya juga kan tukang tempe, almarhum bapak saya, terus mama saya juga tukang tempe sama tukang sayur. Tukang sayurnya tapi tukang sayur keliling kalau mama saya sendiri sih. Terus saudara-saudara saya juga ada di Cakung, di daerah Pulau Gadung juga ada juga yang dagang tempe, tapi tempenya tempe mentah, tempe yang ada di pasaran itu, sama ada yang di Tangerang juga. Udah itu aja sih paling.
Saat ini, Tomo menjadi salah satu pengusaha keripik tempe yang memiliki tempat produksi paling besar di Gang Tempe. Kesuksesan yang diraih tidak seperti membalikan telapak tangan. Kebanyakan kesulitan yang dihadapi oleh Tomo ketika awal menjadi pengusaha keripik tempe. 2012 Oktoberan, bulan Oktober, saya udah agak mulai tertarik. Saya keluar dari, ada satu perusahaan, saya keluar dari kerjaan, saya coba belajar, saya coba tekunin. Nah itu makanya saya baru mulainya di tahun 2012 akhir, di bulan Oktober, November gitu. Sebelumnya kan dulu kan saya kan emang keturunan tukang tempe, jadi saya emang udah tahu sedikit-sedikit. Tapi ternyata giliran saya praktekin salah. Giliran saya praktekin kok tidak sempurna, Mas. Setelah dari situ saya coba ambil pelajaran tuh, terus saya coba tanya-tanya saudara saya yang ada di Cakung. Saya coba tanya saudara saya yang ada di yang ada di Tangerang. Saya coba tanya-tanya di situ. Saya coba pelajarin, belum jadi juga, masih gagal terus juga. Akhirnya saya pelajarin lagi, saya bikin kayak catatan kecil, kalau gini hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini. Nah dari situ saya dapat sempurnanya bikin tempe gimana. Meski sempat mengalami kegagalan saat mencoba menjalankan usahanya, Tomo tidak pernah putus asa. Dia memiliki mental dagang yang kuat karena terlahir dari keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Ini membuatnya terus berusaha dalam menjalankan usaha yang digeluti. Sebenarnya mental saya juga agak sedikit lemah, cuma saya pada saat itu saya punya mama yang emang orang tua saya, ibu saya yang benar-benar ngasih mental saya tambahan gitu, kayak ngasih nyawa saya tambahan, nggak usah takut, baru rugi segini. Dulu almarhum bapak kamu, diingetin lagi flashback ke belakang tuh, dulu almarhum bapak kamu tuh rugi puluhan juta tapi dia tetap bangkit, ayo semangat nah gitu. Awal mulai saya biasa aja, letoy aja, tapi dari situ saya pengen buktiin gitu, saya pengen buktiin saya bisa, saya berhasil di sini. Kegigihan Tomo dalam menjalankan usaha keripik tempe kini membuahkan hasil. Tempe buatannya sudah dijual di berbagai kota di Indonesia, bahkan hingga diekspor ke beberapa negara. Tomo telah merasakan manisnya dari usaha keripik tempe dengan omset 17 hingga 25 juta rupiah per hari. Usaha yang dimulai Tomo sejak tahun 2012 ini naik turun tak selalu berada di atas. Bahkan usaha keripik tempe yang dijalankannya pernah nyaris bangkrut. Ini terjadi saat Tomo mendapatkan pesanan yang banyak, namun belasan karyawannya malah mengundurkan diri. Hampir 14 karyawan waktu itu saya tiba-tiba mengajukan minta keluar di hari yang sama. Saya kayak berasa, Allahu Akbar, ini gimana pesanan saya? Pesanan saya kan udah ada list ya kan, udah agak lumayan banyak. Ini gimana pesanan saya? Ini gimana saya harus nyari karyawan secepat itu dengan dapetin 14 karyawan secara tiba-tiba untuk gantiin yang keluar itu kan. Itu saya sampai, wah saya bingung udah tuh. Saya berpikir, apa ya ini tanda-tanda bangkrut gitu. Itu 5 tahun saya berjalan tuh. Pas 5 tahun saya dagang keripik. Apa saya tadinya berpikir buruk juga, namanya orang lagi kayak gitu kan, berpikir buruk. Apa iya ini yang namanya bangkrut ya? Karena saya kan tidak pernah ngalamin bangkrut. Oh begini bangkrut begitu. Apa jangan-jangan begini. Tapi uang tabungan saya masih ada. Tapi ini kayaknya belum bangkrut. Ini cuma cobaan. Saya semangat lagi tuh. Dari situ saya semangat. Peristiwa tersebut membuatnya belajar. Tomo menyadari bahwa karyawannya adalah aset penting bagi usaha dan harus dianggap layaknya keluarga. Tomo memiliki cara tersendiri membuat para karyawan nyaman saat bekerja. Karena pada dasarnya karyawan itu kan manusia. Nah, kalau saya harus memanusiakan mereka. Contoh, apa yang saya suka, ya dia harus ngelakuin apa yang saya suka. Contoh, saya suka makan bebek, ya dia harus makan bebek. Saya suka ayam, dia harus makan ayam. Kebetulan saya suka karaoke. Ya dia misalkan sebelum pandemi, sebulan sekali pasti kita karaoke, entah ke Inul, entah ke Naf, kita karaokean bareng rame-rame ke sana. Kebetulan saya suka berenang, ya saya ajak mereka berenang. Itu paling nggak 3 bulan sekali saya ajak renang. 2 bulan sekali kebetulan saya suka nonton, ya saya ajak nonton mereka. Nonton film apa yang seru, kita ajak nonton mereka semua. Saat masa-masa sulit ketika harga kacang kedelai naik, banyak pengusaha merugi. Karena perubahan harga kacang kedelai yang membuat biaya operasional meningkat. Nah ini saat ini kemarin ini, yang setelah kemarin ada mogok
produksi selama 3 hari. Karena begini, aku beli kacang awalnya itu 72, belum dijual itu sudah 75. Aku beli 75 belum dijual sudah 78, dan sebelum dijual lagi sudah 800, dan seterusnya sampai dengan harga 92 sampai saat ini. Perubahan harga kacang kedelai memang menyengsarakan para pengusaha tempe. Namun mereka masih setia menekuni usahanya karena membuat tempe adalah keahlian yang dimiliki secara turun-temurun. Karena satu, pendidikan saya minim ya. Satu, SD. Sampai mana sih pendidikan SD ya? Ya maaf, yang pendidikannya SMA, D3, S1 juga. Maaf, bukan kita ini ya, juga keuntungannya juga minim kan, seperti itu. Kita ibarat ngaca diri gitu loh. Jadi mau kerja apa sih tematan SD? Nah, saya punya kepandaian, kita bisa jadi pengrajin tempe, bisa produksi tempe ya. Itulah yang kita tekunin. Pengalaman manis dan pahit telah dirasakan oleh para pengrajin tempe di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun hanya satu yang pasti, mereka selalu mengetahui cara untuk bangkit dan belajar dari kegagalan.